Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 13 Februari 2022, hari Minggu biasa ke-6. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 26. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacita dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil dikisahkan bagaimana Yesus bersama ke-12 muridnya turun dan bertemu dengan sejumlah besar pengikutnya dan orang-orang lain di tempat yang datar. Tempat ini disebut untuk mengingatkan orang pada bagian Injil Lukas yang mengutip Yesaya bab 40 ayat 3-5, yakni Lukas bab 3 ayat 4-6 tentang tanah yang tinggi rendah yang akan diratakan dan jalan yang berkelok-kelok yang akan diluruskan, sehingga orang-orang melihat Tuhan. Di tempat datar seperti inilah menurut Lukas, orang-orang kini mendapati Yesus. Kesanalah mereka berdatangan dari Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Kedua daerah yang disebut terakhir ini bukan wilayah Israel dulu, tetapi Yesus mengumpulkan umat yang baru ke tempat yang datar, tempat Tuhan kelihatan itu. Dan semua orang dapat memandanginya, bukan hanya mereka yang termasuk umat perjanjian lama saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seruan Yesaya bab 40 ayat 3-5 itu dikutip dalam Injil Lukas bab 3 ayat 4-6 yang juga menjelaskan pewartaan Yohanes Pembaptis mengenai tobat untuk pengampunan dosa. Bertobat diterangkan sebagai upaya menanggalkan pikiran-pikiran yang mengekang batin dan membiarkan diri dipimpin menuju Tuhan sendiri di jalan batin yang lurus. Kini dalam Lukas bab 6 ayat 20-26 ditampilkan gambaran mengenai kenyataan hidup
dalam umat yang baru itu dengan memakai 4 sabda bahagia dan 4 peringatan untuk berwaspada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang dapat menggambarkan suatu hal sebagaimana adanya. Bisa pula orang mengatakan apa yang mesti dijalankan. Sabda bahagia dalam Injil menggambarkan apa yang terjadi dalam kalangan orang-orang yang hidup mengikuti Yesus, bukan mengajarkan hal-hal yang mesti dilakukan. Dengan perkataan lain, sabda bahagia itu ungkapan yang sifatnya deskriptif, bukan preskriptif. Mungkin ada yang keberatan. Sabda bahagia dan peringatan-peringatan itu kan pengajaran yang mesti diikuti agar masuk kerajaan Allah. Bukan. Keliru bila sabda bahagia dan peringatan ditangkap sebagai resep hidup bahagia, hidup Kristen yang baik-baik, aman dan adem, mengikut ajaran agama saja supaya semua tenang. Kalau menderita, ya menderita, tapi nanti beres. Jika demikian, maka hidup beragama jadi kekangan, bukan pemerdekaan batin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas hendak berbicara kepada orang yang miskin, yakni orang yang kekurangan material, orang yang tak bisa mencukupi kebutuhan dan hidup pas-pasan saja. Selain itu, Injil juga berbicara kepada orang berkemampuan dan orang yang berkelebihan. Kepada yang miskin dikatakan bahwa mereka tidak dilupakan dalam kerajaan Allah. Mereka itu malah boleh merasa empunya kerajaan Allah. Kepada orang kaya tidak dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kerajaan Allah, namun diingatkan untuk bisa berbagi dan memberi perhatian kepada mereka yang sedang berada dalam kesulitan hidup. Lantas, wartanya apa? Yesus tidak menjajakan kemiskinan sebagai keutamaan dan mencerca kekayaan sebagai sumber laknat. Seandainya begitu, wartanya akan segera basi, tak berbeda dengan retorika orang-orang yang membuat orang miskin sebagai komoditi dagang politik dan yang menjadi parasit orang berduit dan memperoleh ketenaran sebagai pembela kaum miskin dengan gampang. Sabda bahagia hari ini mempermalukan semua ketamakan dan segala kecemasan dalam hidup ini, bahwa kebahagiaan tidak hanya ditemukan dalam kekayaan semata, tetapi di dalam kebahagiaan bersama Tuhan Sang Pemberi napas kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda bahagia itu, sebagaimana lazimnya warta gembira, membuat orang bisa berharap akan merdeka sekalipun masih terbelit kemiskinan atau terjerat ikatan-ikatan kekayaan. Kemiskinan yang membuat orang makin melarat, atau kekayaan yang membuat orang lupa daratan, menjadi karikatur martabat manusia yang tak lucu, malahan membuat orang pilu. Tuhan yang Maha Rahim tak tahan melihat manusia ciptaannya merosot. Maka kerajaan Allah dimaksud untuk membangun wahana di mana manusia bisa menata kembali martabatnya yang utuh, tidak lusuh karena kemelaratan atau busuk tertimbun kekayaan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami Kau perkenankan menyapa Engkau Bapa.
tiada orang dapat membanggakan diri terhadap-Mu dalam kesalehan dan jasa. Semuanya kami terima daripada-Mu berkat kemurahan hati-Mu. Maka dengarkanlah kami senantiasa, sebab kami hanya bertahan bila Kau bimbing dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.